konteks manga dalam studi tertentu. Ya, betul. Mantap, Kak. Ya, makasih Alafasi. Questionnaire udah. Oke, Pak, bagaimana mencari literature review? Ya, ini sebenarnya sangat basic ya, Mas Dewa. Mungkin maksudnya bukan mencari, tapi bagaimana merangkai atau menulis studi pustaka. Mungkin gitu maksudnya ya. Kalau mencari ya artinya kalian harus mengumpulkan artikel-artikel yang berhubungan dengan penelitian kalian. Gitu ya. Ini contoh kalau penelitiannya tentang tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang lagi di jalan gitu ya. Kan berarti harus dikumpulkan penelitian-penelitian tentang ini, aksi-aksi orang di jalan ketika polisi melakukan pekerjaan di jalan. Gitu ya, Mas Dewa, dikumpulkan. Coba deh, di sini saya tunjukkan ya, cara orang membuat literature review atau kajian pustaka ya di artikel ini. Oke? Ya. Oke, ini menurut saya menarik ya. Kalau di studi tentang kepolisian, ketika melihat ada orang sipil, warga sipil melakukan istilahnya ya, mengintervensi pekerjaan polisi. Nah, itu kira-kira bagaimana? Ini menarik loh ya. Apakah ini melanggar hukum atau malah mendukung tindakan polisi gitu ya. Nah, cuma ini ditutup atau dibatasi dengan ini officer perspective. Apa? Officer perspective. Jadi ketika membahas tindakan orang di jalan, yang dibahas di sini atau yang diteliti di sini adalah dari sudut pandang polisi. Polisi melihat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh warga sipil ketika mereka melakukan pekerjaan di jalanan itu seperti apa gitu ya. Apakah itu melanggar hukumkah ataukah tidak begitu ya. Nah, itu menarik ya. Karena polisi kan sering melakukan pekerjaan di jalan. Tidak hanya polisi lalu lintas saja loh ya. Paham ya? Coba kita baca ini teman-teman. Oke. Kalau kajian pustakanya ada di sini. Police Citizen Encounters. Ini kajian pustakanya Mas Dewa. Encounters itu artinya pertemuan gitu ya. Pertemuan antara polisi dengan warga sipil. Gitu. Bedakan dengan pertemuan polisi dengan penjahat ya, itu beda. Kalau ini pertemuan warga sipil yang bukan penjahat dengan polisi terjadi. Ya. Ada pertemuan di situ. Kira-kira apa ini? Role expectation of officers and bystanders. Jadi artinya peran yang diharapkan dari para polisi dan warga sipil yang ada di jalan saat itu. Gitu. Nah, ini kajian pustaka. Cuma kajian pustakanya di frame ya, di frame itu dibingkai khusus dalam membahas tentang bagaimana pertemuan, bagaimana penelitian-penelitian tentang ini ya, pertemuan antara polisi dengan warga sipil yang non penjahat gitu. Dan kira-kira bagaimana peran mereka masing-masing dalam pekerjaan kepolisian. Menarik nggak ini? Saya sebenarnya kalau ada polisi yang ikutan nonton ini menarik ya. Karena terkonfirmasi nanti. Atau saya nggak tahu ya, kalian mahasiswa ataupun apa istilahnya? Kalau di Akpol itu disebut apa ya? Akademi Polisi. Disebut mahasiswa atau disebut apa? Oke. Nanti kita ke sini ya. Siapa ini? Oh, Bang Sul. Oke. Kita balik lagi ke sini dulu. Kita pahami dulu konteksnya, teman-teman. Studies on bystander behavior. Nah, ini ya. Ini adalah domain penelitiannya ya, atau topik yang mau dibahas. Paham ya? Jadi
perilaku bystander. Coba ya, ini lebih enaknya diartikan apa ya? Taruna, oh ya. Ya Allah Akbar. Kok disebutnya pengamat ya tapi. Nah ini loh, bystanders itu artinya orang yang lewat ya. Ya, bystanders, orang yang lewat. Jadi perilaku orang yang lewat. Menunjukkan bahwa, kayaknya harus saya perbesar nih, tulisannya terlalu kecil ya. Bentar ya teman-teman. Nah, nggak muncul lagi dia. Udah kemarin-kemarin muncul ya. Oh, ini belum saya tutup. Refresh. Nah, ini munculnya. Oke. Baru berapa menit ini? Belum juga 1 jam. Oh, udah mau 1 jam. Ya, ini tadi sudah. Captain Phillips sudah. Ini juga sudah ya. Ini sudah. Harus di refresh ini kalau nggak dia. Not working well. Ya. Saya ke sini. Saya perbesar lagi. Oke. Jelas nggak tulisannya? Ini ya. Saya ke sini. Nah, ini. Penelitian tentang perilaku orang yang lewat menunjukkan bahwa orang yang lewat sering terlibat, ya, mengintervensi ataupun terlibat dalam konflik-konflik dan kriminalitas yang terjadi di ranah publik dalam rangka untuk ini de-escalate ya. De-escalate itu menurunkan tensi konflik. Yet these studies focus solely on the way citizens manage situations in the absence of police. Nah, hanya saja ini menarik ya. Ini sudah menunjukkan apa coba kira-kira? Ini menunjukkan problematizing gitu ya. Jadi menunjukkan permasalahan. Jadi background gitu ya. Kenapa penelitian ini dilakukan? Dia memunculkan ya bahwa penelitian yang ada ya, ini kan sudah ada penelitian. Ini juga bisa dianggap gap ya, teman-teman. Gap, atau lebih tepatnya bukan gap sih, lebih tepatnya adalah yaitu permasalahan ya, permasalahan. Jadi nanti permasalahannya apa,
terus yang belum apa, gapnya apa, terus nanti novelty ya. Ini kalau mau saya kasih urutan ya, urutan dalam membangun background penelitian. Coba urutan ya. Kalau urutan itu apa ya? Ya mungkin step saja ya. In rationalizing boleh, a research project ya boleh ya. The research rational. Jangan yang ini deh. Ntar saya ganti dulu. Smart. Sebentar, formatnya aja. Oke. Mau saya ganti nih. Oh, reset aja. Nggak bisa ya. Atau apalah. Saya hapus semua. Nah, begini ya. Research rationale. Terus yang kedua, untuk bisa mendapatkan ini, problem ya. Problem. Ya, problematizing. Sama. Terus yang kedua, apa itu namanya? Gap. Research gap. Terus yang terakhir adalah research novelty. Gitu ya, teman-teman. Ini urut-urutannya. Jadi kita permasalahkan dulu penelitian yang sudah ada, itu kita permasalahkan. Ada masalah apa, yang kurang apa, dan seterusnya dan seterusnya. Nanti kalau sudah, nah kita bilang yang belum ada adalah ini gitu, research gap-nya. Nah, untuk mengisi yang kosong ini, saya melakukan penelitian gitu ya urutannya. Nah, di sini dia menunjukkan bahwa penelitian tentang perilaku orang lewat itu lebih sering membahas tentang ini. Fokusnya adalah ya fokus ya. Kalau di penelitian kualitatif itu disebut fokus, bukan variabel. Fokus. Fokusnya adalah tentang bagaimana warga sipil ya, citizens, warga sipil mengelola situasi, atau bahasa yang pas apa ya, mengelola itu ya, atau mengatasi situasi pada ya sebentar, pada ketidakadaan polisi ya, the absence of police. Kelihatan ya, the absence of police. Jadi penelitian tentang perilaku orang warga sipil di jalan, terutama di crime scene, itu kebanyakan ya, ini permasalahannya atau problematizing the research atau the literature ya, atau isu framing gitu istilahnya ya. Jadi membingkai isu. Isunya adalah penelitian yang ada fokusnya hanya kepada bagaimana warga sipil mengatasi permasalahan di lapangan ketika tidak ada polisi. Nah, gitu ya. Jadi fokusnya begitu. Contoh mungkin apa? Kalau crime scene yang ada itu apa ya contohnya? Kalau di Indonesia, oh gini deh. Ada begal gitu ya, ada begal atau ada maling. Nah, ini yang paling sering kita di Indonesia kalau ada maling motor, maling ayam dan seterusnya, masyarakat itu kan langsung mainnya main apa? Main apa itu namanya kalau di Indonesia? Keroyokan itu apa? Rame-rame gitu, ngegebukin, terus bahkan sampai pelakunya mati ya, dibakar, itu apa namanya? Saya lupa namanya.
Iya, iya betul, menghakimi sendiri ya. Ah ini, aksi hakim hakim apa ya, masa gimana sih? Istilahnya apa sih yang pas itu? Menghakimi massa gitu. Ya, massa menghakimi sendiri gitu ya. Menghakimi, perilaku apa, pelaku gitu. Bahkan sampai sampai mati. Dibakar gitu rame-rame. Nah, jadi penelitian yang ada, adalah tentang bagaimana warga sipil mengatasi situasi tanpa keberadaan polisi gitu. Nah, bystanders however are also present while police officers carry out their work and might help or challenge their performance. Nah, padahal di lapangan, yang namanya bystanders atau orang yang lewat itu juga ada ketika polisi melakukan pekerjaannya, gitu ya. Jadi, ini sudah coba dia kayaknya sudah menunjukkan ini. Based on the study provide insights to the way officers. Nah, jadi melihat itu tadi ya, kenyataan bahwa warga sipil itu ada ketika polisinya melakukan pekerjaan di lapangan, maka ya might help or challenge gitu. Kadang kayak demonstrasi ya. Demonstrasi itu kan ada dua pihak. Yang pertama protesters ya atau para demonstrator, yang kedua adalah polisi ya kan. Ini jelas-jelasan ini apa jelas banget ya. Warga sipil melawan polisi. Ya kan? Nah, tapi ada pihak ketiga nih, warga sipil yang cuma menonton, ya kan? Nah, ini kira-kira apa peran warga sipil yang tidak ikutan konfrontasi antara polisi dengan warga sipil ini atau siapa ini namanya demonstrator gitu kan. Nah, kadang ada yang membantu polisi ya, ada yang men-challenge gitu. Jadi kayak kalau di video-video itu yang FYP ya, ada polisi yang menangkapi biasanya yang paling sering adalah orang kulit hitam gitu ya. Orang kulit hitam ada tuh kan yang akhirnya menyebabkan demonstrasi besar-besaran di seluruh nggak hanya di Amerika tapi di Eropa, di Inggris banyak negara, yaitu eh, Black Lives Matter gitu ya. Jadi gerakan itu. Jadi gara-gara ada polisi Amerika yang secara tidak langsung membunuh orang kulit hitam padahal dia tidak bersalah gitu ya. Nah, dan itu di videonya jelas itu yang memvideo membela si orang kulit hitamnya itu. Kenapa kamu gituin itu si siapa sih namanya itu? Coba ya saya cek ya. Black Lives Matter. Nah ini Black Lives Matter. Ini gerakannya ya. Racism. Nah ini nih. The movement began in response to the killings of Trayvon Martin. Oh, bukan yang ini ya. Ada yang terbaru kok. Ini nih. Ini George Floyd. Nah ini. Kalian pernah lihat nggak kejadian ini? Ini ya. Oh, ini polisinya pakai dengkul apa ya istilahnya ini ya? Ya mencekik lah istilahnya, mencekik tapi pakai dengkul di tanah lagi. Si namanya George Floyd ini. Orang kulit hitam berumur 46 tahun dibunuh di Minneapolis oleh Derek Chauvin.
Floyd had been arrested after a store clerk reported that he made a purchase using a counterfeit $20 bill, ya. Nah, ini yang mengambil foto dan merekam kejadian ini adalah warga sipil yang mendukung si George Floyd-nya gitu. Jadi tidak menentang tindakan sewenang-wenang polisi. Nah, jadi warga sipil kadang mendukung polisi, kadang ini mempermasalahkan tindakan polisi juga, ya. Based on 15 interviews, nah ini dia langsung ya. Jadi dia tidak menjelaskan posisi penelitian dia atau tidak menjelaskan kebaruannya, tapi dan itu nggak masalah. Tidak menjelaskan kebaruan itu tidak masalah. Jadi ada istilahnya apa itu kebaruan yang dinyatakan secara apa eksplisit, ada juga yang implisit gitu ya. Kebaruan itu tidak harus dijelaskan secara eksplisit ya, atau tersurat gitu ya. Tersirat pun tidak masalah. Oke. Jadi dia langsung mengatakan metode penelitiannya atau interviewnya ya, yaitu melakukan interview terhadap 15 orang petugas kepolisian dan melakukan participant observation during 12 police shifts in the Netherlands ya, di mana? Di Belanda. Jadi melakukan observasi partisipan. Jadi 15 orang polisi ini diobservasi ya, diobservasi selama 12 shift polisi. Ya gimana ya 15 shift itu ya, 15 shift itu mungkin maksudnya satu hari itu kadang ada berapa shift? Ada 2 mungkin ya. Jadi 12 dibagi 2 mungkin gitu nggak sih? This study provides, nah setidaknya ini dia bilang insights itu bisa berarti novelty ya. Jadi dia menyajikan kebaruan gitu, into the way officers perceive bystanders and bagaimana polisi ya. Polisi melihat warga sipil yang ada di sekitar crime scene itu sebagai apa gitu ya. Dan pengalaman ya, jadi bagaimana pandangan dan pengalaman mereka. Okay. Police officers describe bystanders as a dilemma. Nah, dari penelitian ini adalah kesimpulannya, ya, kesimpulan dari penelitian. Jadi di abstrak itu teman-teman, abstrak itu kadang isinya seperti ini. Yang pertama adalah issue framing atau issue problematization, ya. Terus yang kedua adalah ini ya. Nah, yang kedua adalah ini ya. Ini disebut apa ya enaknya? Saya kurang tahu namanya. Cuman ini masih bagian dari ini ya, isu framingnya. Jadi ketika bilang masalahnya ini, sementara di lapangannya seperti ini, gitulah gitu intinya ya. Terus yang ketiga dia langsung ininya, metode penelitiannya ya, yaitu menggunakan 15 atau menggunakan wawancara terhadap 15 15 polisi dan melakukan observasi terhadap ke-15 polisi itu selama waktunya ya, waktunya berapa hari, berapa bulan dan seterusnya. Terus menjelaskan tujuan dari penelitian gitu ya. Jadi penelitian ini tujuannya untuk menyajikan insights ya, masukan. Insights yang paling sering itu insights ya. Jadi the study provides insights. Ya, ya masukan atau apa yang paling pas apa insight bahasa Indonesianya.
Ya, wawasan ya, boleh. Wawasan penelitian ya. Jadi penelitian ini memberikan wawasan apa sih ya? New insights istilahnya. Ya, wawasannya ternyata tentang perspektif atau bagaimana polisi memandang warga sipil ketika mereka melakukan pekerjaannya. Dan kesimpulannya ini kesimpulannya. Coba. Ya. Kesimpulannya ya, polisi ya, ke-15 polisi ini memandang warga sipil yang ada di sekitar kejadian kriminal sebagai dilema gitu. Dia dilema gitu ya. They have to face during encounters. Jadi kayak kejadian antara George Floyd dengan polisi kulit putih itu ya, ketika ada yang merekam terus mengambil mereka lah ketika melakukan tindakan ini ya. Sebenarnya tugas mereka adalah menjaga keamanan ya kan di di masyarakat itu. Tapi ketika masyarakat malah bukannya membantu atau mensupport tindakan polisi gitu kan, akhirnya kan jadi dilema buat mereka ya. They want to convey ya, jadi during encounters. Jadi sebenarnya mereka itu ingin menyampaikan atau pandai gitu. Harapannya itu ya. Tapi di sisi lain mereka juga ingin mengkontrol situasi gitu ya. Jadi mereka ingin dipandang positif oleh masyarakat, tapi di sisi lain mereka juga harus mengontrol situasinya. Kalau mengontrol situasi itu kan secara tidak langsung ya mau nggak mau mereka harus tegas gitu ya. Cuma ketegasan mereka kan dianggap ya melanggar hak asasi manusia dan seterusnya. Ensure their authority. Nah, dan juga menunjukkan otoritas mereka sebagai penjaga keamanan masyarakat gitu. Tapi susah ya mempertemukan mereka ingin dipandang sebagai penjaga keamanan yang baik gitu ya. Tapi mereka juga harus mengontrol situasi. Jangan sampai ada ini efek bola snowballing effect gitu. Snowballing itu ada efek bola salju gitu ya. Itu disebut result bukan Pak? Ya boleh ya. Boleh. Result atau kesimpulan juga boleh. Tapi lebih tepatnya ini kesimpulan sih. Kalau resultnya kan nanti itu ya kalimat-kalimat yang menunjukkan itu gitu ya, menunjukkan jawaban dari pertanyaan. Oke. The diversity of bystander actions. Keragaman tindakan warga sipil yang ada di lokasi kejahatan dan dilema para polisi dilema yang dihadapi oleh para polisi mengimplementasikan ya atau imply atau berarti bahwa perlu perhatian lebih terhadap warga sipil warga sipil yang melihat tindakan polisi baik dari segi riset dan juga pelatihan. Oh gitu. Ini menarik ya. Ini adalah implikasi dari penelitian dia. Jadi implikasi dari penelitian dia adalah menimbang tindakan yang bermacam-macam dari warga sipil yang ada di lokasi kriminalitas, maka perlu adanya perhatian lebih terhadap jadi perlu ada penelitian-penelitian yang lain. Itu satu ya dari segi penelitian. Dan juga dari segi pelatihan
pelatihan terutama bagi polisi. Bagaimana polisi menghadapi warga sipil yang ada di sekitar kejadian. Oh, gitu loh ya. Ini implikasi penelitian. Ini coba saya bisa nggak ya highlight. Ini highlight, strike through, add note. Add note ya. Nah, ini implikasi penelitian. Terus satu, terus yang kedua, dan tadi ini apa? Ya. Ini adalah apa ya? Atau research problem ya. Research problem. Research problem ya. Jadi ya research problem itu apa ya? Ya masalah yang ada di penelitian ya. Terus ini adalah issue framing. Framing. Jadi membingkai isu ya gitu. Yang ini adalah research methodology. Nah, metode penelitiannya. Yang ini adalah research objective. Tujuan penelitian. Kelihatan ya. Terus yang terakhir ini result boleh ya. Findings. Finding summary ya. Ya, ringkasan temuan. Kalau di kualitatif bukan disebut results ya, tapi disebut sebagai apa? Findings. Beda ya. Temuan dengan, kalau result itu hasil ya, hasil penelitian. Temuan penelitian dengan hasil penelitian itu beda. Results atau hasil penelitian itu adanya di penelitian kuantitatif. Kalau temuan penelitian atau research findings itu adanya di kualitatif. Ya. Jadi penyebutannya berbeda teman-teman. Oke? Nah, ini pendahuluannya. Coba kita baca ya. Petugas kepolisian melakukan perform a large ya, menunjukkan bagian apa ya? Banyak menunjukkan large part of their work in public space. Jadi ya, polisi itu lebih banyak melakukan pekerjaannya di ruang publik, ya enggak? Polisi itu nggak mungkin kerjanya cuma di di kantor atau di balik meja saja. Ini terutama polisi yang ini ya, mungkin yang masih muda, yang ya secara keseluruhan lah. Beda dengan atasan ya, kayak komisaris, Kapolres, Kapolri apalagi. Kapolri itu sudah nggak di lapangan lagi kerjaannya. Paling ya pencitraan gitu-gitulah. Dia kan sama kayak Menteri Kapolri. Tapi yang lain, yang bawahan, ya tugas utamanya ya di masyarakat kan, di publik gitu istilahnya. Dan seterusnya ya. Ini panjang nih kalau mau diterusin. Terus apa lagi? Which means that they often work in the presence of citizens. Nah, with whom they do not directly interact. Yang artinya mereka sering bekerja
dengan keberadaan warga sipil yang secara tidak langsung berinteraksi. Jadi mereka sebenarnya tidak ada urusan dengan warga sipil yang ada di sekitar ya. Nah, these citizens might watch the police perform ya. Jadi warga-warga ini kayak ini reka ulang kejadian itu kan pasti ada yang nonton itu, ya kan? Dan itu nggak bisa kita larang. Gimana mau melarang? Kecuali dengan kekerasan ya. Dan secara tidak langsung, ya, or they might even react to police action. Dan kadang mereka juga melakukan reaksi ya, terhadap yang dilakukan oleh polisi. Kayak yang dilakukan oleh siapa itu tadi? Ini ya, yang dilakukan oleh Chauvin ini, Derek Chauvin ini, ya, yang dilakukan Derek Chauvin terhadap George Floyd dari Minneapolis, Amerika. Jadi ada yang bereaksi, ya. Ketika ada penangkapan, apalagi kayak gitu ya, kan siapa sih yang sanggup melihat orang di disikut bukan disikut ya, dilututin gitu ya, pakai lutut. Kalau di Indonesia itu ada loh kejadian kayak gitu. Kalau kalian kenal namanya Ustadz Hariri ya, itu kayaknya dari Cirebon atau dari mana itu pernah melakukan tindakan kayak gini juga ya terhadap pekerja sound system di sebuah pengajian yang dia isi. Nah kayak gini juga, jadi lehernya dilututin kayak gitu. Aduh, gimana ya? Kalau polisi mungkin masih bisa dimaklumi ya, kalau memang betul orang ini betul-betul penjahat gitu ya dan membahayakan masyarakat. Tapi kalau ini kan kadang kita nggak tahu apakah George Floyd ini betul-betul melakukan kejahatan atau tidak ya. Karena ya kalau yang betul-betul melihat kejadian dari awal sampai akhir mah boleh aja ya. Kayak ada tuh ya. Ini kejadian baru ya. Old Chinese American man harassed by police. Coba. Ini ada juga nih. Nih. Ini baru nih. Saya lihat di Instagram ya. Tadi apa kemarin? Nah, ini nih. Ini kalau kalian lihat. Oh, di Oklahoma. An elderly Asian man. Ya, police brutality. Ya, kebrutalan polisi. Loadingnya lama banget. Coba mana ya kejadiannya. Asian American. Aduh, nggak bisa dibuka semua ternyata. Asian. Asian elderly. Bukan harass ya. Mana ya? Oh nggak ada ya. Adalah pokoknya gitu ya. Jadi seorang polisi menanyakan apa gitu. Jadi ada bapak-bapak Asian American ya. Jadi dia itu kayaknya orang ya orang Amerika tapi yang
berasal atau keturunan Asia gitu. Nah, itu terjadi cekcok antara polisi dengan si bapak ini. Udah tua banget kayaknya, umurnya 60-an ke atas gitu. Terus karena nggak mau ngalah, nggak mau ngikuti instruksi polisi, langsung dibanting gitu. Waduh, sampai wajahnya kayak gini. Nih ya, mana ya? Sampai merah kayak gini. Mirip-mirip kayak gini lah, cuma kayaknya bukan yang ini sih orangnya. Ya. Nah, jadi ya kayak gitulah kebrutalan polisi terhadap warga. Nah, ini yang disebut gap nih, teman-teman. However, academic literature on policing, ini namanya gap, atau bukan gap sih, ini lebih kepada apa ya, research problem ya, research problem. Jadi penelitian sebelumnya hanya fokus kepada, atau istilahnya isu framing ya. Jadi framing isu di sini. Oke, ini yang disebut dengan gap statement. Nah, gap statement. Nanti Mas Hakim atau siapapun Anda, kalau mau menunjukkan gap ataupun kebaruan, cara nulisnya begini ya. Jadi pertama buat dulu isunya atau permasalahannya yang ada di literatur. Pertama bilangnya contoh begini. Literatur akademik terhadap policing itu lebih tepatnya apa ya? Coba saya penasaran juga. Policing ya mungkin kepolisian ya. Nah iya, kepolisian. Tentang kepolisian gitu aja ya. Hanya fokus terhadap interaksi polisi dan warga sipil as diets. Diets ini apa ya? Diets. Apa diets itu? Si dictionary. Something that consists of two elements or parts. Oh, secara terpisah mungkin ya. Interaksinya secara terpisah. Little is known about what third parties do. Nah, ini kan tadi saya bilang ya, pihak ketiga. Jadi warga sipil yang menjadi orang ketiga gitu. Ketiga kejadian. Are policing the streets ya. Ketika officers sedang mempolisikan mempolisikan itu artinya ya menjadikan jalanan sebagai wilayah polisi. And how these bystanders, dan bagaimana warga sipil yang ada di lokasi gitu may influence police work gitu ya. Jadi belum ada pembahasan atau penelitian ya, itu gapnya, tentang bagaimana polisi itu tadi ya, bagaimana orang ketiga ini melakukan atau bertindak ketika polisi sedang bekerja gitu. Nah, literature on policing has, ini apa saja? Ini namanya literature summary. Literature summary. Ringkasan penelitian yang sudah ada. Nih. Literatur tentang kepolisian hanya fokus terhadap warga sipil dalam dua cara. Pertama, bagaimana peran warga sipil, peran kehadiran warga sipil terhadap
tindakan polisi. Oke. Nah, ini ya ringkasan literature review boleh juga. Dan warga sipil who filmed the police, dan warga sipil yang merekam polisi. Ya. Nevertheless, the research on bystanders suggests that third parties play an important role in the unfolding bla bla bla. Ini ya menguatkan gap gitu istilahnya. Nah, ini kalau mau disebut apa ya? Mana tadi? Ini namanya gap support gitu ya. Ya, from the literature. Ya, jadi penguat dari gap yang didukung oleh literatur gitu. Gitu, Mas. Panjang ya. Jadi kalau kita membangun argumentasi, membangun latar belakang itu panjang kayak gini. Dan seterusnya. Ini kalau mau dilanjut lama ya. Aims to ini research questionnya, Mas. Oke, coba the present study ini ya. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab satu saja nih. Kalau artikel satu research question aja udah cukup. Ya, Mas Hakim ya, dan teman-teman semua. Pertanyaannya cuma satu research questionnya. Bagaimana polisi mengalami dan menginterpretasikan berbagai macam tipe perilaku warga sipil yang berada di lokasi kerja polisi yang mereka temui di pekerjaan sehari-hari gitu. Ya gitu. Bagaimana cara membuatnya? Ya, research question itu bisa juga gini ya, ini juga saya kasih tahu ya. Research question itu sebenarnya kalau mau ini ya adalah research objective. Sama, maknanya sama. Cuma format penulisannya aja yang berbeda. Kalau question berarti kan dalam bentuk pertanyaan gitu kan. Bagaimana bla 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 gitu. Tapi kalau tujuan atau objektif penelitian itu bentuknya pernyataan gitu aja. Ya. Ini coba Nah, ini pertanyaannya, terus jawabannya ya tujuannya ini. Ini adalah research objective. Research objective. Jadi penelitian ini atau pertanyaan ini ya, jawaban dari pertanyaan ini akan menunjukkan atau menginformasikan tantangan-tantangan. Ya, tantangan-tantangan yang dialami oleh para polisi. Ya, terutama 15 polisi ini. Tapi juga ini kalau secara grammar kurang only ya. This will not only ya. Jadi kalau ada kata-kata but also secara grammar ya. Kalau ada kata-kata but also harusnya dia pakai not only di depannya. This will not only inform the challenges officers experience but also gitu ya. The possible opportunities to cooperate with bystanders. Dan juga nanti selain menjelaskan tantangan yang dihadapi para polisi, penelitian ini juga nanti akan ya Allah menjelaskan peluang-peluang
yang ya peluang-peluang untuk bekerja sama dengan warga sipil. Gitu. Itu dulu Mas ya. Ini udah jam 11, saya harus jemput anak. Kayaknya cuma Mas Hakim ini yang setia. Ada pertanyaan mungkin? Cukup ya. Nanti kalau minggu depan, Senin depan kalau sempat kita bahas lagi ini artikel ini. Ini kita bongkar. Saya rencananya sih setiap Senin kita membongkar satu artikel ya. Biar paham. Nih metodenya pertama interview. Ya kan? Terus nih ada 2. Interview dan participant observations. The first author join police officers ya. Jadi peneliti lah, ini penelitinya kan cuma dia sendiri. Kenapa pakai first? Oh, ternyata ada banyak ini. Penelitinya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 orang. Cuma ini kayaknya peneliti utamanya si Marlin. Dia dari mana ini? Ya dari Belanda ya. Open University. Open University ini sama kayak UT di Indonesia. Jadi universitas terbuka. Menarik ya. Nanti boleh bahas artikel discourse analysis Pak? Boleh. Coba dicari artikelnya ya. Mau yang artikel yang mana? Insya Allah kita bahas. Enak ya baca artikel bareng-bareng kayak gini? Oh iya. Unsurnya banyak tadi. Ini belum selesai sebenarnya kalau mau dibongkar lagi ya. Yang pertama ada namanya research problem ya, atau issue framing. Terus yang kedua ada gap statement ya, ada pernyataan gap, kekosongan yang ada di penelitian sebelumnya apa. Terus ini ringkasan dari literature review ya, ringkasan. Yang terakhir apa? Terus ini ada lagi yang lain ya. Ketika kita menyebutkan gap, kita support gap itu. Kenapa gap ini penting? Itu ditambah dengan dukungan dari referensi yang ada. Itu sih sementara ini Mas ya. Nanti bisa dicek lagi. Oke, cukup itu untuk hari ini. Insya Allah ketemu lagi. Kalau jadi insya Allah nanti siang kita mulai latihan AS lagi. Teman-teman ya, Mas Hakim. Insya Allah. Kalau saya nggak capek. Ketemu lagi nanti ya. Atau besok insya Allah. Dan untuk penelitian khusus setiap hari Senin jam 9. Ya mungkin harap maklum ya, ini teman-teman mungkin ada yang masih kuliah dan seterusnya. Saya bisanya hari Senin untuk membahas ini. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.